Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin. Bagaimana keadaan hari ini? Ini sudah tidak masuk ya? Ya, ini sudah kita lihat. Jadi orang dari Malaysia jadi sebelum di orang mau dan kalian sama sebelumnya itu bernyanyi sambil melakukan sebelumnya itu bernyanyi kopi saya bunda tapi sambil melakukan betul ya kopi saya bunda bunda kopi saya kalau tidak bunda bukan kopi saya kira-kira seperti itu. Bisa nggak kalian? Coba kopi dia. Kopi saya bunda, bunda kopi saya. Kalau tidak bunda, bukan kopi saya. Sekarang belakangnya dikurangi, dikurangi kata kopinya. Jadi kita tetap bernyanyi, tapi kata kopinya itu dibelakang. Nanti yang kalian yang begitu mengucapkan kata kopi, baru bisa. Oke, misalkan ya, coba ya, 1, 2, 3. Saya bunda, bunda saya. Kalau tidak bunda, bukan saya. Benar semua. Artinya sayanya dijelaskan loh. Nggak usah saya. Paham kan? Iya, topiknya ada. Nggak usah. Oke, kita coba 1, 2, 3. Kopi bunda, bunda kopi. Kalau tidak bunda, bukan kopi. Iya, benar. Sekarang yang terakhir yaitu digunakan kata bundanya. Saya nggak usah sebutkan. Bunda tadi 1, 2, 3. Kopi saya. Kopi saya. Kalau tidak bukan kopi saya. Ini mau dijelaskan lagi. Materi kita adalah struktur tes negosiasi. Kemarin masih ingat nggak belajar yang kemarin? Iya, tapi yang kemarin itu bukan seperti itu. Ada yang masih ingat sebelum kita menjadi apa saja materinya? Definisinya, terus apa lagi? Karakter
karakteristik dari teks negosiasi dan untuk apa? Lupa bentuk dan penyajian dari teks negosiasi. Kita ulangi lagi materi yang sebelumnya. Definisi dari teks negosiasi itu apa? Ada yang singkat? Menggambarkan aktivitas lawan yang dilakukan mencapai kesepakatan bersama. Kemudian karakteristiknya ada berapa? Ada 6 apa aja? Misalkan ada berdiri. Ya, menunjukkan kesepakatan yang menunjukkan kedua belah pihak. Terus ketiga karena menunjukkan penyelesaian masalah atau jabatan. Yang mengarah terhadap tujuan praktis. Yang kelima mengutamakan kepentingan bersama. Yang keenam memiliki keterkaitan dengan rencana yang belum terjadi. Kita semua perlu. Untuk bentuk dari teks negosiasi ada yang masih ada berapa? Dua saja. Dialog dan strategi. Dialog dan strategi. Kalau bentuk dialog menggunakan apa? Menggunakan kalimat yang betul, menggunakan kalimat yang betul. Kalau menggunakan cerita pendek, menggunakan narasi dari misal ini materi pembelajaran kita adalah sebuah rangkaian ini pengertian dari berbeda adalah susunan atau organisasi yang penting dalam negosiasi. Kalau struktur teks negosiasi berarti adalah susunan atau organisasi yang penting dalam teks negosiasi. Beberapa struktur dari negosiasi. 5. Yang pertama orientasi. Apa itu orientasi? Bagian orientasi atau pembukaan negosiasi biasanya berupa saran, sapaan, atau pernyataan untuk mengawali pembicaraan. Orientasi itu adalah membuka atau awalan. Pada struktur negosiasi bagian orientasi itu biasanya berisi saran, sapaan, dan pernyataan untuk mengawali pembicaraan. Jadi pada bagian yang pertama itu disebut sebagai orientasi atau pembuka. Isi dari orientasi kalau dalam negosiasi berisi saran, sapaan, atau pernyataan untuk mengawali pembicaraan. Contohnya misalnya masalah model selamat siang kak, atau bisa juga kondisi kak berkurangkan kami dari PT. Misalnya kalau tidak ada sebuah perusahaan
digunakan orientasi atau pendidikan. Pokoknya orientasi itu ucapan awal dari siswa tes besok. Kemudian kita lanjut bagian yang berisi menyampaikan tujuan negosiasi, yaitu keinginan atau harapan yang diajukan untuk dijaminkan. Ya betul. Pengajuan ini adalah disebut proses penyampaian. Penyampaian. Jika ada struktur yang kedua sebagai pengajuan, isinya itu menyampaikan tujuan dari negosiasi. Ini isi dari struktur yang kedua dari pengajuan. Jadi setelah kita melakukan sebuah pengenalan, kita biasanya kita sampaikan dan kita datang ke dalam kita itu untuk apa? Misalnya contohnya kita ini sebuah perusahaan pembuatan kue, misalnya PT Berkah misalnya. PT Berkah ini datang mengambil sebuah perusahaan bernama PT Sehari misalnya. Kita perkenalan dulu, kita kedatangan kita kan misalnya tujuan kita itu untuk mengajak kerjasama dengan PT Sehari tersebut. Kita orientasi dulu masalah itu perkenalkan kami dari PT Berkah. Kedatangan kami ingin mengajak kerjasama dengan PT Sehari. Kita ingin melakukan memajukan pembelian sebuah tepung dalam dibangun untuk jangka waktu tahun. Nah, itu yang disebut sebagai penyampaian dari tujuan negosiasi. Kita sampaikan kepada kita itu apa? Isi dari struktur yang kedua pengajuan. Yang ketiga Penawaran. Penawaran, kalau pada struktur penawaran isinya yaitu yang terjadi penawaran antara laki-laki atau penawar. Misalnya contohnya mereka sudah menyampaikan misalnya tadi kan sudah menyampaikan tujuan kita kegiatan kita negosiasinya itu ingin membeli sebuah buku. Kemudian kata PT Sehari itu sudah disetujui. Misalnya PT harga dalam 1 tahun 5 tahun itu harganya 10 juta misalnya. Kemudian kita tawarannya gimana kalau harganya itu kita saja pada PT yang kata PT tadi tidak boleh dihargai 7 juta, nanti kita belum akan berhubungan katanya. Bagaimana kalau sudah 8 juta saja? Nah itu yang dinamakan dengan proses tawaran penawaran. Ada seperti itu yang kita. Penawaran ini merupakan isi dari negosiasi. Jadi setelah kita melakukan orientasi dan menentukan sebuah penawaran, ini kan nanti kita akan mendapat sebuah tujuan. Jadi ini didapatkan dari proses awal penawaran. Misalnya kita tadi harganya yang 10 juta ditawar dengan harga 20 juta. Nah, terus kemudian biasanya ini lebih dari mengetahui sebuah proposal ini dimaksud dengan persetujuan yang paling. Jadi sama-sama sepakat. Misalnya
mintanya harga segini, yang sini segitu untuk membeli dengan harga segitu, itu yang menggunakan persetujuan. Terima untuk ini merupakan bagian akhir dari sebuah negosiasi. Biasanya berupa ucapan terima kasih atau ucapan salam. Misalnya tadi setelah melakukan penawaran tadi dari tersebut ini kan nggak mungkin kita langsung kita kan kita melakukan sebuah ucapan terima kasih dan salam, terima kasih Pak atas kerjasama Anda, semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini ada yang mau dikatakan? Iya. Ini nggak dicatat. Kita berikan. Nanti ini kita mengevaluasi situasi. Kita melakukan evaluasi dari itu. artinya evaluasi itu apa? Contohnya misalnya kalau kalian misalnya dari Singapura ke Bali misalnya, kemudian setelah pulang dari Bali tersebut guru kalian menyuruh kalian untuk menjelaskan apa kekurangan dan kelebihan dari perjalanan kalian tadi, itu yang dinamakan. Kemudian kalian menceritakan kekurangan dan kelebihan kalian tadi pada saat melakukan perjalanan Bali yang itu menceritakan kekurangan dan kelebihan pada saat perjalanan. Karena kalau mengevaluasi teks negosiasi, berarti kalian melakukan penilaian terhadap kekurangan maupun kelebihan yang terdapat dalam teks negosiasi. Ada berapa kata mengevaluasi teks negosiasi? Pas. Yang pertama apa? Mengadakan negosiasi dengan saksama. Jadi langkah pertama itu membaca sama, jadi teksnya itu dibaca secara keseluruhan itu mengerti apa isi dari teks. Kan kalau kita mau mengetahui sebuah teks isinya apa kan harus membaca dari sekolah langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua memahami sama jadi setelah kita membaca secara keseluruhan, kita pahami isi pemahamannya, penawaran dan tadi sebelumnya kan ada 5, ada orientasi, ada pengajuan, penawaran, penutup,
Nah, yang untuk melakukan evaluasi kita kami yang bagian kemajuan, penawaran dan kemajuannya itu apa, kemudian itu kan fungsi dari dompet, kemudian kemudiannya kemudian apa, penawarannya bagaimana, kemudian sebenarnya itu apa, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga apa? Yang ketika mencermati penggunaan bahasa. Di langkah yang selanjutnya, setelah kita baca keseluruhan, kemudian kita pahami isi pengajarannya apa, penawarannya apa, sebenarnya apa, kita cermati penggunaan bahasanya. Bagaimana penggunaan bahasanya dalam apakah sudah tarik atau tidak sopan, apa itu ya peraturan. Misalnya kalau peraturan contohnya kalau kita melakukan negosiasi menggunakan bahasa Indonesia, kemudian akan melakukan penggunaan bahasa Inggris. Jadi biasanya kan biasanya gimana? Kita harus kita yang dulu. Itu mana? Kalau pengalaman itu biasa. Iya, itu langkah yang ketiga ini dipahami penggunaan bahasa yang bagaimana, apakah sopan, apakah tidak bagus, seperti itu. Dan terakhir langkahnya apa? Pengertian tentang teks. Kalau tadi dibaca kemudian isi kemampuan bahwa kemudian bahasanya dicermati dan terakhir yaitu menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi contohnya setelah melakukan tiga langkah tadi kita kan tahu kelebihan dan kekurangan dari teksnya. Misalnya kalau kekurangannya bahasanya tidak dilatih. Kalau contoh dari kelebihannya misalnya teksnya memberikan kita pemahaman tentang negosiasi itu dari kelebihannya. Oke, sampai di sini ada yang menggunakan teks negosiasi. Jadi kalian tentukan nanti mana orientasinya, mana pemanggilannya, mana penawaran yang berapa. Semua yang diterangkan. Iya, tapi ini tak kayak berbulan bisa ini kalian boleh bisa kan Kalau disesuaikan dengan siapa? tahu bicara kayak ini sering tahu maksudnya cuma karena nggak jadi nah ini nanti yang
Aktivitas negosiasi, negosiasi. Lima, orientasi, membaca teks negosiasi dengan sesama, memahami isi pengajuan, penawaran dan persetujuan, mencermati penggunaan bahasa, menunjukkan kelebihan dan kekurangan teks. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.